Kepulauan Kanari adalah sebuah kepulauan di Samudra Atlantik komunitas otonom paling selatan Spanyol. Kepulauan ini terletak 100 km (62 mil) di barat laut benua Afrika. Kepulauan ini berpenduduk 2,26 juta jiwa dan merupakan wilayah khusus seberang laut terpadat di Uni Kepulauan Eropa. 7 pulau utama adalah dari yang terbesar hingga terkecil luasnya, Tenerife, Fuerteventura, Gran Canaria, Lanzarote, La Palma, La Gomera, dan El Hierro. Satu-satunya pulau berpenduduk lainnya adalah La Graciosa, yang secara administratif bergantung pada Lanzarote. Kepulauan Canari adalah wilayah paling selatan Spanyol, dan kepulauan terbesar dan terpadat di Makaronesia. Ini juga merupakan kepulauan terbesar dan terpadat di Spanyol. Karena lokasinya, Kepulauan Canari secara historis dianggap sebagai penghubung antara Afrika, Eropa, dan Amerika. Pada bulan Juli tahun 2025, Kepulauan Canari memiliki populasi 2.262.404 jiwa, yang menjadikannya komunitas otonom terpadat ke-7 di Spanyol. Populasi sebagian besar terkonsentrasi di 2 pulau utama, sekitar 43% di Pulau Tenerife dan 40% di Pulau Gran Canaria. Kepulauan Canari, terutama Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura, dan Lanzarote, merupakan tujuan wisata utama, dengan lebih dari 14,1 juta pengunjung pada tahun 2023. Lingkungan pendiri Las Palmas de Gran Canaria menawarkan sejarah, budaya, kuliner, dan teka-teki aneh. Jalan-jalan di sekitar distrik Vegueta dimulai dari titik yang sangat unik, kembali ke masa lebih dari 5 abad yang lalu. Di kaki jurang Guiniguada, pohon-pohon palem raksasa menjulang tinggi dan berfungsi sebagai mercusuar untuk memandu kapal-kapal yang membawa pasukan Spanyol yang ditempatkan di titik ini sejak 1478. Akar pohon-pohon palem bersejarah pertama yang berdiri tegak di tempat yang sekarang kita sebut Vegueta juga merupakan akar dari nama Las Palmas de Gran Canaria. Oleh karena itu, berjalan-jalan di sekitar Vegueta seperti melakukan perjalanan kembali ke masa lalu, terutama jika kita mempertimbangkan bahwa wilayah pendiri Vegueta adalah cikal bakal kota Kastilia pertama di Atlantik, bahkan sebelum penaklukan Amerika, sebuah episode yang memiliki awal sejarah tepat di tepi perairan di sini. Jadi, bisa dibilang, fajar dari apa yang disebut dunia baru dimulai di Vegueta, dan menurut definisinya, di Gran Canaria. Vegueta dipanggil untuk mencatat sejarah, terutama pada momen-momen penting penemuan benua Amerika. Dalam pelayaran pertamanya pada tahun 1492, Christopher Columbus terpaksa singgah di Gran Canaria karena kemudi kapalnya, La Pinta, rusak, salah satu dari 3 karavel bersejarah yang dikomandoinya. Sang Laksamana diperkirakan dimakamkan di rumah gubernur, lokasi yang sama dengan Museum Rumah Columbus saat ini. Museum ini sangat layak dikunjungi, karena membangkitkan kembali kenangan masa lalu. Columbus bukan satu-satunya yang meninggalkan jejak mendalam di distrik Vegueta yang megah ini. Keluarga-keluarga terbaik dan terkaya di Gran Canaria juga menetap di sini. Hal ini memungkinkan pengunjung masa kini untuk mengagumi beberapa bangunan aristokrat yang sesungguhnya memanjakan mata, dengan perpaduan gaya gotik, Renaissance, neoklasik, dan bahkan mudejar. Batu di Vegueta bertindak sebagai puisi bagi indera. Sisi primitif dan historis Vegueta ini berarti bahwa, di dalam perbatasannya, beberapa bangunan paling simbolis di Gran Canaria dan Kepulauan Canari dapat ditemukan, seperti halnya Katedral Santa Ana, air mancur neoklasik di Plaza del Espiritu Santo, Gereja Santo Domingo de Guzman dan kuil San Agustin. Di depan Katedral Santa Ana terdapat sekelompok anjing yang duduk-duduk dan tidak pernah menggonggong. Dan mereka tidak akan pernah menggonggong, karena terbuat dari besi tempa. Asal-usul anjing-anjing ini, yang telah berada di lokasi mereka saat ini sejak tahun 1895, masih menjadi kontroversi. Namun, terdapat foto yang diambil pada tahun 1970-an di London yang menggambarkan beberapa pria bertopi bowler berjalan melewati 2 patung yang identik dengan yang ada di sini, tepat di depan gereja St. Namun,
Vegueta memadukan bobot sejarah masa lalunya dengan misteri semangat masa kini yang semarak dengan sempurna. Hal ini tak diragukan lagi didukung oleh museum-museum menarik di sana, serta beragam aktivitas yang berlangsung di siang dan malam hari. Di Vegueta, pengunjung dapat menikmati kentang papas yang lezat dengan saus mojo pedas, atau gurita bakar yang baru saja tiba dari daerah nelayan terdekat, San Cristobal. Namun, terdapat juga banyak bar dan restoran yang menawarkan menu hidangan yang terinspirasi oleh masakan modern di lingkungan yang mewah. Pasar Vegueta, yang dibuka sekitar pertengahan abad ke-19, menawarkan beragam buah-buahan, sayuran, keju, anggur, dan madu, yang didatangkan dari seluruh penjuru Gran Canaria. Disinilah aroma masa kini dan masa lalu berpadu paling bebas. Tidak sulit untuk membiarkan imajinasi kita mengalir dan berpikir betapa Columbus akan menikmati makanan ringan di salah satu kios di Pasar Vegueta, sambil merenungkan betapa indahnya tempat ini, tempat ia kebetulan menjatuhkan jangkar untuk memperbaiki kapalnya.